Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang model matematika. Model matematika masih termasuk dalam bagian materi program linear. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal ya. Kita baca, terjemahkan syarat-syarat berikut ke dalam model matematika. Kemudian, tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. I1, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. I2, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Kemudian yang I3, jumlah 3Y dan 2X kurang dari 12. Nah, ketiga syarat ini akan kita nyatakan dalam bahasa matematika, yaitu dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Baik, kalau dilihat dari soal ini ada dua perintah. Yang pertama yaitu kita akan membuat model matematika dari syarat ini. Kemudian ketika sudah selesai, sudah ketemu modelnya, baru kita tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Baik, yang pertama kita jawab ya. Yang pertama di sini model matematika. Model matematika. Nah, ini model matematika dari tiga syarat ini. Baik, untuk yang I pertama ya, yang I pertama, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Artinya X itu sama atau lebih dari 0 dan Y sama atau lebih dari 0. Kita bisa tuliskan X sama atau lebih dari 0, kita tulis X ya sama atau lebih dari 0. Bisa tulis lebih dari atau sama dengan 0 ya gitu. Kemudian yang Y juga gitu, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, udah. Kemudian yang I3. I2 maksud saya. Yang I2, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Artinya jumlah 2X artinya 2X ya. Jumlah jadi ditambah Y tidak boleh melebihi 6. Artinya sama dengan 6 boleh, kurang dari 6 juga boleh, tapi nggak boleh lebih. Berarti kita bisa tuliskan kurang dari atau sama dengan 6. Nah ya. Kemudian yang terakhir I3 ya. Yang I3 ini jumlah 3Y dan 2X kurang dari 12. Artinya 3Y ya ditambah dengan 2X kurang dari 12. Berarti sama dengan 12 nggak boleh, lebih dari 12 juga nggak boleh. Artinya kurang dari 12. Jadi cuma kita aja. Nah, udah selesai. Baik, perintah yang pertama sudah ketemu. Kemudian yang berikutnya, ini modelnya. Kita kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, ini yang perintah kedua, daerah penyelesaian ya, daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita cari dulu titik potongnya ya, titik potong dari ketidaksamaan ini. Kita langsung saja, ini 2X yang pertama, 2X ditambah Y, kita bentuk persamaannya ya. Kemudian ini ada X, ada Y,
ya. Kemudian di sini ada titiknya x, y. Nah, kita bikin Nah, kita cari titik potongnya. Ya. Titik potong bersamaan ini terhadap sumbu x syaratnya adalah y sama dengan 0. Maka y sama dengan 0, x-nya berapa? Berarti kan 2x, y-nya diganti 0, berarti 2x tambah 0 berapa? Berarti 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6 per 2. Berarti x-nya ketemu 3. Ya, kemudian titik potong terhadap sumbu y, x-nya sama dengan 0. Maka kalau x-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 tambah y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 2 kali 0 kan 0 ya. 0 tambah y, y sama dengan 6. Berarti tulis y sama dengan 6. Nah, setelah itu kita nyatakan titiknya. Titik yang diperoleh, titik potongnya yaitu 3,0. Kemudian ini adalah 0,6. Nah, kemudian kita yang persamaan yang berikutnya, yang kedua, yaitu 3y tambah 2x sama dengan 12. Sama langkahnya, kita bikin ini x, kemudian ini y, ini x, y titiknya, ya. Nah, sama titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. Ya, 3 kali 0, 0, 2x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 dibagi 2, berarti x-nya ketemu 6. Ya, kemudian titik potong terhadap sumbu y, x-nya sama dengan 0. Nah, berarti x-nya 0, 3y tambah 2 kali 0, 0 kan? Berarti 3y sama dengan 12, y sama dengan 12 dibagi 3, berarti 4. Ya. Kemudian titiknya di sini 6,0. Kemudian di sini adalah 0,4, ya. Nah, ini. Selanjutnya kita akan coba gambar, ya. Gambar dari titik-titik yang sudah diperoleh ini, ya. Baik. Kita coba gambar. Ini sumbu y-nya. Kita bikin kurang banyak sedikit. Nah, terus kemudian ini di sini aja. Nah, ini sumbu x, ini sumbu y, ini titik 0, ya. Nah, kita tentukan titiknya. Ini paling tinggi di sini, ya. Bisa kita lihat di sini yang paling tinggi titiknya untuk x itu 3, ini 6, berarti x-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 6. Y-nya juga paling tinggi 6, ya. Y-nya paling tinggi 6 juga, 1,
3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian titik ini 3,0. Jadi ini kan kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita tuliskan 3,0 berarti X nya 3, Y nya 0, berarti titiknya di mana titiknya? Berarti di sini ya, 3,0 berarti titiknya di sini. Nah, kemudian 0,6 berarti X nya 0, Y nya 6 sini. Nah ya, kita hubungkan di sini. Nah, ini titiknya ya. Maka kita bisa tuliskan di sini ini adalah 2x plus y sama dengan 6 ya. Kemudian berikutnya 6,0, X nya 6, Y nya 0 berarti di sini. Kemudian 0,4 ini ya, 0,4 ini 0,4 0,4 berarti di sini. Nah, kita hubungkan di sini ya. Nah, sudah. Maka diperoleh di sini adalah 3 ya, 3y plus 2x sama dengan 12 ya. Nah, ini. Baik, kita udah gambar grafiknya ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ambil titik selidik ya. Titik selidik itu boleh diambil di daerah sini boleh ya, atau biasanya yang umum diambil itu 0,0. Cuman pada kesempatan ini kita akan coba ambil titik selidiknya di daerah sini, yaitu titik 1,2. Berarti 1,2 di sini. Fungsi dari titik selidik ini untuk menyelidiki apakah titik ini ya merupakan anggota dari daerah penyelesaian ketiga syarat ini atau bukan ya. Coba kita akan cek apakah dia termasuk atau bukan. Ambil titik selidik ya, yaitu 1,2 ya. Kita cek untuk yang pertama X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kita coba substitusikan ini. X nya ini kan 1,2, berarti X nya itu 1 ya, Y nya itu 2. Nah, berarti X nya 1, berarti 1 diganti X nya diganti 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pernyataan ini benar apa salah? 1 itu apakah lebih dari atau sama dengan 0? Benar ya. Nah, kita tulis sini benar. Nah, berarti ini masih titik ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian ini. Syarat yang berikutnya yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Sama langkahnya, Y nya berapa? 2, berarti 2 lebih dari atau sama dengan 0. Benar apa salah? Benar ya, 2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Benar juga. Nah, kemudian berikutnya
2x ditambah y, kemudian kurang dari atau sama dengan 6, ya. Selidiki. X nya kita ganti 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 2, ya. Y nya kan 2 ya. Nah, kemudian apakah nanti hasilnya itu, maaf, ini 6, kurang dari 6. 2 kali 1 2, ya, tambah 2 berapa? 4 ya. Berarti 4 kurang dari sama dengan 6. Benar ya? Jadi ini benar juga. Nah, kemudian yang terakhir 3y ditambah 2x kurang dari 12. Nah, y nya berapa? 2, berarti kita substitusikan 3 kali 2 ditambah 2 kali x nya 1. Nah, apakah kurang dari 12? Kita cek. 3 kali 2 berapa? 6 ditambah 2 kurang dari 12, ya. 6 tambah 2 berapa? 8. Kemudian kurang dari 12. Benar ya? Benar juga. Nah, dari sini sudah ternyata titik ini, ya, termasuk ke dalam keempat-empatnya syarat ini, memenuhi dia. Jadi termasuk daerah penyelesaian dari keempat syarat ini. Nah, kemudian kita akan menentukan mana sih daerah penyelesaiannya itu. Kita sepakati dulu daerah penyelesaian pada soal ini. Kita sepakati bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak diarsir. Karena ada di sebagian buku yang menjelaskan bahwa daerah penyelesaian itu daerah yang diarsir. Tapi pada kesempatan ini kita sepakat bahwa daerah yang penyelesaian adalah daerah yang tidak diarsir, ya. Tapi sebenarnya sama saja nanti intinya. Baik. Yang pertama, x lebih dari atau sama dengan 0, ya. Titik ini dia termasuk ke dalam syarat ini, memenuhi, ya. Maka x lebih dari atau sama dengan 0 itu daerahnya adalah yang sebelah sini. Maaf, ini ke sini, ya. Lebih dari atau sama dengan 0 itu ke sini. Maka ini daerahnya, kesepakatan kita, daerahnya yang tidak diarsir itu daerah penyelesaian. Maka yang kita arsir yang ke kiri, ya. Nah, ini kita arsir. Nah, ya. Jadi ini daerah penyelesaian dari ini. Kemudian y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, y lebih dari sama dengan 0 kan harusnya ke sana ya. Nah, berarti yang kita arsir ke sini. Nah, ini kita arsir terus. Nah, kemudian yang ini 2x plus y, ya, lebih kurang dari atau sama dengan 6. Ini kan tadi mana? Ini ya, grafiknya ya. Berarti di sini kurang dari sama dengan 6 dan titik ini termasuk imbalan penyelesaiannya. Berarti penyelesaiannya itu ke sini, ke bawah. Maka yang kita arsir yang ke sana, kanan atas. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir ini 3y plus 2e kurang dari 12, ya. Ini kan. Nah, ini juga termasuk ke dalam daerah penyelesaiannya ke sini. Nah, maka yang kita arsir yang ke atas juga, ya. Nah, ini. Nah, sudah ketemu. Berarti daerah yang tidak diarsir sama sekali itulah daerah penyelesaiannya, ya. Kita tulis ini adalah daerah penyelesaian, DP, ya, daerah penyelesaian. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan.
Semoga bisa dipahami ya. Jadi sudah ketemu, ini model matematikanya, sudah ketemu. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.